Selamat datang kembali di channel yang membahas seputar olahraga. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini semakin berkembang. Stefan de Vrij telah membuat penampilan yang ke-200 untuk Inter Milan di semua kompetisi. Bek internasional Belanda itu mencatatkan penampilannya yang ke-200 saat laga pekan ke-36 Serie A 2022-2023 melawan Napoli di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Minggu, tanggal 21 Mei 2023, malam WIB. Sebagaimana dikonfirmasi laman resmi klub, Inter.it bahwa pemain berusia 31 tahun itu akhirnya dapat mencapai tonggak bersejarah ini sejak bergabung dari Lazio pada 2018. Namun sayangnya, catatan 200 ini harus dinodai dengan kekalahan. I Nerazzurri dipaksa menyerah dengan skor 1-3 dari Napoli. De Vrij telah memainkan 149 pertandingan di ajang Serie A, 12 penampilan di Coppa Italia, 30 kali di Liga Champions, 7 lagi di Liga Eropa, dan terakhir 2 kali tampil di Supercoppa. Dalam 200 penampilannya tersebut, ia telah mencetak 9 gol, 8 di kasta tertinggi Italia dan 1 gol di Liga Champions. De Vrij pernah dinobatkan sebagai bek terbaik Serie A untuk musim 2019-2020 dan memberikan kontribusi penting bagi kemenangan Scudetto Nerazzurri pada musim 2020-2021. Dia juga memenangkan Coppa Italia dan Supercoppa Italiana sebanyak 2 kali bersama Nerazzurri. Fans Inter Milan di media sosial sangat geram dengan penampilan Roberto Gagliardini yang mendapat kartu merah melawan Napoli dalam laga pekan ke-36 Serie A 2022-2023, Minggu, 21 Mei 2023. Para penggemar bahkan menyebut sang gelandang sebagai pemain dengan penampilan individu terburuk yang pernah ada. Gagliardini sejatinya mendapat kesempatan yang langka menjadi starter di Stadio Maradona, saat Simone Inzaghi merotasi skuad guna menyiapkan pemain yang bugar saat melawan Fiorentina di babak final Coppa Italia pada tengah pekan ini. Namun, Gagliardini tidak membayar kepercayaan itu, dan malah sebaliknya, di mana ia tampil mengecewakan dan bahkan diusir wasit di menit ke-41 karena menerima kartu kuning keduanya usai melanggar Andre Frank Zambo Anguissa. Kekurangan satu pemain itu menyebabkan kekuatan Nerazzurri berkurang padahal permainan kedua tim awalnya berjalan seimbang. Itu adalah performa individu terburuk yang pernah saya lihat dalam hidup saya, tulis jurnalis Daniele Mari, seperti dilansir Football Italia. Kritikan pedas dari para fans Inter juga bermunculan di media sosial. Salah satu penampilan individu terburuk yang pernah saya lihat di lapangan sepak bola dari Gagliardini, saya bersumpah itu memalukan. Tapi setidaknya ini berarti saya tidak perlu melihatnya lagi di Serie A. Tulis salah seorang fans di akun @sievesov. Inter Milan dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk merekrut bek tengah Real Madrid, Nacho Fernandez dengan status bebas transfer pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Hal ini diklaim oleh media Spanyol, Marca via FC Internews,
bahwa pemain berusia 33 tahun itu semakin dekat dengan keputusan untuk meninggalkan Los Blancos ketika kontraknya habis, dan Inter menjadi salah satu tujuan yang mungkin baginya. Kesepakatan pemain internasional Spanyol itu dengan raksasa La Liga akan habis pada akhir bulan depan, dan Los Blancos ingin Nacho bertahan. Menurut Marca, Real telah menawarkan Nacho perpanjangan kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Namun, sang pemain menginginkan durasi kontrak yang lebih panjang. Lebih lanjut menurut Marca, Nacho juga tidak puas dengan perannya sebagai opsi cadangan di skuad Los Blancos. Dengan demikian, Nacho bisa meninggalkan Bernabeu dengan status bebas transfer jika dia menolak tawaran kontrak baru. Inter tertarik untuk mengontrak Nacho dengan status bebas transfer seandainya dia meninggalkan ibu kota Spanyol di musim panas ini. Nerazzurri telah melakukan kontak dengan perwakilan pemain sejak Maret lalu terkait kemungkinan tantangan baru di Serie A Italia. Kini, Nerazzurri sedang menunggu respons dari Nacho, yang juga masih mempertimbangkan tawaran kontrak baru dari Real Madrid. Nacho akan mengomunikasikan keputusannya kepada Real Madrid dalam beberapa minggu mendatang. Menurut Marca, dia juga tengah mempertimbangkan tawaran Inter. CEO Inter Milan, BP Marotta mengakui minat Nerazzurri pada dua talenta Italia, Giorgio Scalvini dan Davide Frattesi, dan juga mengomentari masa depan pemain pinjaman Chelsea, Romelu Lukaku. Nerazzurri tampil mengecewakan di ajang Serie A musim ini, mencatatkan 12 kekalahan dalam 36 pertandingan. Akan tetapi, tim besutan Simone Inzaghi tampil luar biasa di turnamen Piala, mencapai final Coppa Italia dan Liga Champions. Inzaghi juga membimbing timnya meraih kemenangan Supercoppa Italiana atas rival sekota, AC Milan. Inter bersiap untuk memasuki bursa transfer musim panas yang penting, berharap mendapat bala bantuan untuk menyempurnakan skuad Inzaghi musim depan, dengan memasang target Scudetto. Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Radio Rai, Marotta pertama-tama merefleksikan pekerjaan Inzaghi di Inter. Anda tidak dapat mengevaluasi satu musim hanya dari satu pertandingan. Fakta bahwa mencapai final Liga Champions adalah sumber prestise dan nilai yang besar. Inzaghi sepenuhnya pantas berada di pertandingan ini. Penilaian yang kami buat hasilnya sangat positif. Inzaghi tahu bagaimana mengembalikan musim ke jalur yang sangat positif. Karyanya positif dan diakui oleh semua orang di dalam klub. Marotta kemudian ditanya tentang minat Nerazzurri pada bek Atalanta, Scalvini dan gelandang Sassuolo, Frattesi. Mereka adalah dua anak muda yang sangat menarik, tapi masih ada yang lain. Sepak bola Italia adalah ekspresi dari bakat yang benar-benar murni. Mereka sedang dipantau oleh banyak klub besar, dan saya tidak akan menyembunyikan fakta bahwa Inter juga memperhatikan mereka. Kami harus menempuh jalan peningkatan produk Italia, itu wajib. Sepak bola Italia dapat mengekspresikan nilai-nilai luar biasa dalam hal pemain, pelatih, wasit, dan manajer. Dia juga memberikan update tentang masa depan Lukaku, yang akhirnya mulai menemukan kembali performa terbaiknya. Romelu menyukai seragam yang dikenakannya, dia sangat nyaman di Inter. Ini adalah aspek fundamental, keinginannya untuk bersama kami. Tapi dia dipinjam hingga tanggal 30 Juni. Dia akan kembali ke Chelsea, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada level teknis di klub itu. Terima kasih telah menyaksikan video channel ini, nantikan video-video channel ini selanjutnya.